Hallo und grüß euch auf unserem Kanal mit Daniel und Era. Unser heutiges Thema ist das Schengen-Visum. Das Wichtigste vor dem Schengen-Visum für einen Deutschen ist wahrscheinlich das Einladungsschreiben an den ausländischen Lebensgefährten. Man muss die Verantwortung übernehmen für seinen Lebenspartner und was sie im Ausland machen hat müssen, das werde ich euch jetzt erklären. Okay. Yeah. What was your job to get Schengen visa? Yeah, okay, welcome to our channel with Era and Daniel. Yeah, I have a lot of questions from a friend who asked about how to get a visa Schengen. Ya, jadi saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana sih cara mendapatkan visa Schengen, dan memang katanya kalau visa Schengen Jerman itu sedikit lebih susah dibandingkan negara-negara lain di Eropa yang berada di wilayah Schengen. Ya, ini masih pengalaman teman-teman yang pernah saya tahu itu kalau di Belanda, Denmark, Austria itu masih lebih mudah untuk mendapatkan visa Schengen. Berbeda dengan visa Schengen Jerman. Ya, so now I want to give you my experience how I can get a visa Schengen Jerman. Ya, from the first time saya pertama kali saya mengurus visa Schengen, alhamdulillah langsung di approve ya. Jadi tidak ada kasus reject dan sebagainya. Seperti yang tadi sudah Daniel sampaikan, kalau Daniel ini mengirim invitation letter by email. Jadi ya, Daniel send to me invitation letter, send to my email, and I print out. And after this, he also send a ID card and also a passport. Jadi dia juga kirim paspor dan juga KTP-nya dia yang saya bawa ke kedutaan Jerman. Tapi karena saya tinggal di Surabaya, jadi saya mengirim melalui konsulat jenderal di Surabaya. Syaratnya apa saja sih? Yang pertama, banyak sih, visa itu banyak tujuan, ada visa nasional, ada visa Schengen. Kebetulan saya selama ini masih pakai visa Schengen. Kemudian dokumen yang saya lengkapi waktu itu, semoga nggak lupa ya karena datanya juga ada di rumah di Surabaya. Jadi untuk visa Schengen, maybe you can prepare your passport and what else nih? Iya, paspor, kemudian invitation letter, kemudian Money is important. Yeah, money is also minimum. I don't know, maybe a minimum one or 1.5 million in a day, so you can multiple how many days you will stay at Schengen area. Jadi kamu bisa mengalihkan ya, kalau nggak salah aku lupa sih, kalau nggak salah mungkin sekitar 1 hingga 1,5 juta per hari. Kemudian tinggal dikalikan berapa lama kalian di wilayah Schengen, dan lebih banyak itu pasti akan lebih baik. Kemudian you have to print out your balance 3 months ago before you go to Europe. Jadi kamu harus print out rekening kamu 3 bulan berturut-turut sebelum berangkat ke negara di Eropa. And then the most important is your guarantee letter. Jadi kalau kamu kerja, kamu harus membuat surat garansi dari pemilik tempat kerja, from the owner of your company with you working. Jadi di surat itu akan dijelaskan kalau kamu karyawan di sebuah perusahaan bla 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 bla, dan perusahaan tersebut menjamin kalau kamu tidak akan mencari pekerjaan di Eropa dan akan kembali pada tepat waktu. Ditulis dalam bahasa Inggris, ada stempel dan materai. Kalau saya kasih materai Rp6.000, kemudian stempel, kemudian tiket ya nih, booking of flight ya, flight and back flight. Returns not only one way but returns. And then after this, but I never give a booking of hotel ya. Jadi saya tidak pernah mengasih booking hotel karena ada invitation letter. Jadi di sini pihak yang mengundang itu bertanggung jawab penuh terhadap semuanya, termasuk makanan, hotel, dan sebagainya. Terus kalau saya pribadi nih ya, karena saya baca di kertasnya itu, kertas apa ya? Dadurch, dass wir das große Elternhaus auch haben, jetzt nur mein Haushalt, dadurch war kein Hotel nötig, das ist zum Glück nur gut. Und
Jadi saya baca di kertas itu kita harus juga memberikan aset-aset yang kita punya ya. Jadi kalau misalnya kita punya mobil, kita bisa fotokopi BPKB atau STNK. Kemudian kalau punya sepeda motor, kemudian kalau kredit card dan sebagainya tuh untuk harta kepemilikan kita. Ya, saya nggak ngerti sih, ada beberapa teman yang tanpa itu mereka disetujui, tapi kalau saya menyertakan itu semua. Dan ada juga teman yang pernah bilang, oh kalau kamu pernah pergi ke negara lain yang juga menggunakan visa, itu bisa menjadi rekomendasi. So if you ever go to other country and you need a visa too, and you have a visa from the other country, so it is can be recommended from Europe for give you approve for your visa. Jadi kebetulan saya memang suka traveling ya. Sebelum you feel tired ya, so jadi ya, jadi sebelum saya berangkat ke negara Jerman untuk pertama kalinya, saya pernah ke China. Jadi ya alhamdulillah saya ada paspor dengan visa Cina, kemudian juga ada paspor stamp dari negara-negara ASEAN, tapi nggak ada visanya hanya dari Cina saja. Tapi ya alhamdulillah pertama kali saya bikin visa Schengen dengan tujuan Jerman, yang katanya banyak orang, oh Jerman tuh susah gini ya. Alhamdulillah saya disetujui, tapi memang nggak menyalahkan kalau susah, karena waktu saya mengurus visa Jerman itu saya barengan dengan seorang perempuan yang saya juga baru kenal waktu ngurus bersama. Ternyata pengajuan dia ditolak, saya diterima ya alhamdulillah. Tapi dari situ saya tidak menyalahkan orang kalau menganggap visa Schengen Jerman itu sedikit susah. And you still remember what others? No. Passport, balance, flight, and a guarantee letter, invitation letter, and a balance, and iya mungkin hanya itu ya. Tapi ini pengalaman saya. It is my experience how to apply a visa Schengen on 2019, and now it's 2020. I don't know, maybe there is a little bit a difference rule or not ya. Intinya kadang itu beda-beda juga pengalaman orang. Ada yang gini disetujui, ada yang gini nggak disetujui ya. Sama itu yang penting kita we try to the best and pray so we get the best result too ya, honey. Okay, sekian. This is advice tips from us ya, how to get a visa Schengen, and see you later. See you later. Goodbye.